Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adinda Maiza Wibi Andira, Aulia Nur Azizah, Natasha Aulia Rahmawati akan membahas materi tentang sistem moneter dan kekuatan finansial. Materi yang pertama adalah Sejarah International Monetary System atau IMS. Sejarah International Monetary System atau IMS yang pertama adalah IMS pada masa pra-perang dunia. Yang kedua, IMS pada masa perang dunia, yaitu tahun 1914 sampai 1945. Yang ketiga, IMS pada masa pasca perang dunia, yaitu rezim Bretton Woods atau Fixed Exchange Rate dan Special Drawing Rate atau SDR. Yang keempat, IMS pada masa pasca Bretton Woods sampai sekarang dan dinamika siklus ekonomi politik dunia. Yang terakhir, The New Bretton Woods. Bank for International Settlement atau BIS. Pengertian BIS dikenal sebagai lembaga keuangan paling aman di dunia. BIS adalah lembaga internasional untuk bank-bank sentral yang dibuat untuk membangun kerjasama antara bank-bank sentral tersebut untuk mencapai kestabilan moneter dan keuangan. Bank-bank sentral negara industri maju bertemu setidaknya 7 kali dalam setahun di BIS untuk mendiskusikan sistem keuangan global. Tujuan BIS yaitu yang pertama sebagai bank untuk bank-bank sentral, yang kedua forum kerjasama moneter internasional, yang ketiga pusat riset, yang keempat agen atau lembaga kepercayaan pemerintah dalam berbagai pengaturan keuangan internasional. Dampak fluktuasi nilai mata uang kekuatan finansial. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai mata uang, yang kedua proyeksi nilai tukar. Fluktuasi nilai mata uang. Fluktuasi nilai tukar berpengaruh pada biaya dan valuasi, sehingga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perubahan nilai tukar yang kentara dan tiba-tiba telah mengalami peningkatan dalam sistem mengambang yang ada saat ini. Perubahan itu dapat menyebabkan risiko dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar yaitu yang pertama permintaan dan penawaran mata uang, yang kedua suku bunga, yang ketiga tingkat inflasi, yang keempat ekspektasi masa depan, yang kelima kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Pendekatan untuk melakukan proyeksi. Yang pertama, pendekatan efisien. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa harga saat ini mencerminkan seluruh informasi relevan yang tersedia. Hal ini mengisyaratkan supaya kita melihat kurs forward dan mengasumsikan bahwa mereka merupakan alat prediksi yang terbaik untuk nilai tukar masa depan, sebab mereka telah mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, pendekatan fundamental merupakan sebuah cara untuk memprediksi pergerakan nilai tukar dengan melihat faktor-faktor mendasar yang memiliki peranan untuk menentukan nilai tukar dan mengembangkan berbagai model ekonometri yang berusaha untuk menangkap variabel-variabel dan hubungan mereka. Yang ketiga, pendekatan teknikal melihat sejarah dan kemudian memproyeksikan ke depan. Model ini menganalisis data-data historis untuk tren dan kemudian akan memproyeksi tren ini ke depan dengan asumsi bahwa masa lalu akan menjadi masa depan. Materi yang selanjutnya yaitu nilai tukar valuta asing. Nilai tukar valuta asing atau bisa juga disebut kurs valuta asing adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Definisi nilai tukar atau kurs atau foreign exchange rate yang dikemukakan oleh Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap
mata uang negara lain, karena nilai tukar ini mencangkup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Yang pertama, jenis-jenis nilai tukar atau kurs. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual adalah di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Selanjutnya ada kurs beli. Kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Yang terakhir, kurs tengah. Kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua atau rata-rata. Yang kedua yaitu bentuk sistem nilai tukar. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu Fixed Exchange Rate System dan Floating Exchange Rate System. Yang ketiga, perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia. Perry dan Solikin memaparkan sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem nilai tukar bertingkat atau Multiple Exchange Rate System. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap atau Fixed Exchange Rate System. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate. Dan yang terakhir, sistem mengambang bebas atau Free Floating Exchange Rate System. Yang keempat, keseimbangan nilai tukar valuta asing. Keseimbangan nilai tukar valuta asing akan berubah sepanjang waktu karena adanya perubahan permintaan dan penawaran. Faktor-faktor penyebab perubahan permintaan dan penawaran valuta asing adalah: yang pertama, tingkat inflasi; yang kedua, tingkat pendapatan; yang ketiga, pengendalian pemerintah; yang keempat, suku bunga; yang kelima, kegiatan investasi; dan yang terakhir, prediksi pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol nilai tukar mata uang. Pemerintah dapat membatasi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Terdapat perbedaan kontrol antara negara yang satu dengan yang lain dan bahkan dalam sebuah negara tergantung pada jenis transaksinya. Convertible currency bisa ditukarkan dengan mata uang lain tanpa hambatan. Hard currency ini termasuk yen Jepang, dolar Amerika, pound Inggris, dan euro. Pemerintah menerapkan kontrol nilai tukar untuk membatasi atau melarang penggunaan legal uang sebuah negara dalam transaksi internasional. Negara-negara memberikan pembatasan kemampuan penukaran mata uang mereka pada saat mereka khawatir bahwa cadangan devisa mereka bisa berkurang. Pertama yaitu perpajakan. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan secara langsung terhadap penghasilan individu dan perusahaan. Kemudian, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai yang ditambahkan pada barang seiring pergerakannya melalui produksi dari bahan mentah hingga pembelian akhir. Kemudian, potongan pajak atau withholding tax. Potongan pajak adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada penghasilan pasif atau penghasilan dividen, royalti, dan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada bukan penduduk, orang-orang, atau perusahaan yurisdikis berbeda. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi adalah kekuatan finansial di luar perusahaan yang berdampak pada perusahaan dalam beberapa hal. Hampir setiap perusahaan terkadang harus meminjam uang dan tingkat inflasi menetapkan biaya real pinjaman di pasar modal. Bahkan, dalam sebuah negara, inflasi adalah kekhawatiran bagi manajemen tingkat inflasi yang tinggi, membuat perencanaan pengeluaran modal lebih beresiko.
sebagaimana pengukuran nilai inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. OECD mengukur inflasi menggunakan deflator PDB. Yang ketiga, yaitu neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi sebuah negara dengan seluruh dunia. Data BOP diperlukan pembisnis internasional karena neraca pembayaran menunjukkan permintaan terhadap mata uang sebuah negara. Jika ekspor sebuah negara lebih besar daripada impornya, permintaan mata uang negara tersebut di negara lain menjadi tinggi karena digunakan untuk membayar ekspor dari negara tersebut. Permintaan ini akan menekan mata uang negara pengekspor yang nilai tukarnya diharapkan akan meningkat. Sebaliknya, jika impor sebuah negara lebih besar dari ekspor, mata uang negara tersebut berpotensi melemah. Atau jika bukan merupakan mata uang dengan kurs mengambang, akan mengalami devaluasi. Sekian materi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.